Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya rindu setiap kita hari ini dipenuhi dengan sukacita yang lebih hebat dan lebih dahsyat lagi. Karena hari ini kita boleh beribadah bersama dalam persekutuan raya, dan kita boleh melayani Raja Mulia dan melayani sesama. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari tadi malam sampai dengan tadi siang, saya bersama jemaat GBI Semirna Bandar Lampung berkumpul bersama, berfellowship bersama, dan melayani bersama. Saya boleh bertemu dengan anak-anak Tuhan yang manis, para majelis gereja bersama Bapak Gembala dan keluarga yang boleh melayani Tuhan dengan antusias dan penuh dengan sukacita dan kegirangan. Tapi ada juga pada beberapa bagian hal yang harus tetap diperbaiki, disempurnakan untuk menjadi pribadi-pribadi yang nyata telah dipimpin oleh Roh Allah dalam kehidupannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, renungan hari ini membuat saya sangat diberkati. Satu firman Tuhan yang mengingatkan setiap kita untuk kita terus-menerus bertumbuh untuk dapat hidup serap selangkah dengan kehendak Tuhan, dan membiarkan Roh Tuhan memimpin kita setiap waktu, dan kita membuang segala sesuatu yang bisa mendukakan Roh Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saat ini saya sudah kembali ke rumah misi yang ada di tengah-tengah Provinsi Lampung, karena perjalanan pelayanan di Bandar Lampung telah tuntas. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh sahabat terkasih yang senantiasa mendoakan pelayanan misi yang kami kerjakan. Saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan bersama Kebangkitan Hidup Ministries sungguh berterima kasih untuk setiap dukungan saudara terkasih dalam doa demi doa, dan juga persembahan demi persembahan misi yang terus diberikan kepada kami untuk kami terus boleh bergerak memberitakan Injil Kerajaan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Efesus, pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-30 sampai 32. Efesus pasal yang keempat, mulai ayat 30 sampai dengan 32. Begini firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagian firman ini mengingatkan kita untuk menjadi manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus Allah senantiasa dalam kehidupan kita. Dan kita tidak lagi mendukakan Roh Kudus Allah, karena Roh Kudus itulah yang memimpin kita dan mematraikan kita menjelang hari di mana saudara dan saya menerima penyelamatan kekal itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, hanya ada satu roh yang terbesar di semesta raya ini, yaitu Roh Tuhan. Dan roh itulah yang telah diberikan kepada kita, mematraikan kita menjadi milik kepunyaannya, menjadi pribadi yang hidup oleh tuntunan roh itu, sehingga kita boleh terus berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kebenaran kepada kebenaran, dari iman kepada iman yang semakin sempurna menjelang hari penyelamatan itu. Dan jangan sekali-sekali mendukakan roh itu. Karena di saat Roh Kudus sedih, kecewa, maka kita akan kehilangan yang namanya penghiburan, kekuatan, petunjuk, dan bimbingan daripadanya. Karena kita lebih memilih mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan feeling kita, mengandalkan pengetahuan kita. Dan itu akan mendukakan Roh Kudus. Dan pada bagian ini di ayat yang ke-31, ada 5 bagian yang harus kita buang semuanya, agar kita tidak terus hidup mendukakan Roh Kudus Allah. Yaitu segala
kepahitan yang pertama. Apa sih kepahitan? Sakit hati, saudaraku. Jika Anda dan saya, jika kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita masih menyimpan yang namanya kepahitan, maka saudara dan saya sudah mendukakan Roh Kudus Tuhan. Untuk itu mari kita buang segala kepahitan, segala sakit hati itu. Dan berikutnya, kegeraman. Nggak perlu kita geram. Lepaskan pengampunan, ikhlaskan. Biar Tuhan yang melakukan pembalasan atau penghakiman kepada orang-orang yang menyakiti kita. Orang-orang yang mendukakan kita, orang-orang yang mengintimidasi, mengolok-olok kita, mencibir kita, membenci kita. Bahkan itu selalu saya katakan, di setiap firman, di setiap live TikTok, di setiap sharing firman di TikTok, di YouTube saya selalu ingatkan. Nggak usah kita geram, pembalasan haknya Tuhan dan bagiannya Tuhan. Pembalasan daripada Tuhan itu sangat mengerikan. Jadi mari buang semua kegeraman itu. Dan berikutnya, kita harus buang segala kemarahan. Nggak boleh anak Tuhan marah, saudaraku. Ya, marah itu menunjukkan kebodohan. Marah itu menunjukkan ketidakbijaksanaan. Marah itu menunjukkan ketidaktahuan akan kasih dan kebenaran. Dan dampaknya untuk kesehatan marah itu jelek. Kita bisa stroke. Kita bisa pecah pembuluh darah. Jadi buang semua amarah. Dan berikutnya, pertikaian. Nggak perlu kita pertikai. Nggak perlu kita gontok-gontokan. Nggak perlu kita saling hujat, saling klaim. Kau salah, aku benar. Aku benar, kau salah. Nggak perlu. Kau sesat, aku tidak sesat. Nggak perlu. Penilaian itu haknya Tuhan. Lakukan aja bagianmu sesuai firman. Doktrinal firman yang daripada Kristus yang benar yang harus kita ikuti. Bukan karena doktrin manusia yang diciptakan oleh manusia. Yang seringkali setengah matang, saudara. Jadi nggak boleh ada pertikaian. Nggak boleh. Buang semua pertikaian. Dan fitnah. Wow. Ingat. Hendaklah fitnah dibuang dari antara kamu. Tidak ada lagi fitnahnya. Sesama hamba Tuhan tidak boleh saling memfitnah. Karena ini yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ini yang sudah dipenuhi oleh Roh Allah. Tidak mungkin ininya jahat, tidak mungkin ininya fitnah, dusta. Enggak. Pasti ininya pun benar, omongannya benar, penuh kasih dan kebenaran. Dan berikutnya, demikian pula segala kejahatan. Mari kita buang. Tidak ada lagi bagian. Tetapi hendaklah ayat yang 32. Kamu ramah seorang terhadap yang lain. Mari ramah, saudaraku. Saling mendahului memberi salam. Dan berikutnya dikatakan, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saya selalu katakan, murah senyum itu bagian daripada iman. Bahkan keramah tamahan, keakraban itu bagian daripada bukti bahwa saudara dan saya mengenal Kristus dan hidup dalam kasih itu. Saling mendahululah kita memberi salam. Gak usah sok jaim-jaiman, gak usah sok hebat-hebatan, gak ada gunanya. Kasih mesra itu saling memperlengkapi, saling menyapa, bahkan disertai dengan pengampunan yang sempurna. Itu kasih mesra. Gak mungkin orang bisa memiliki kasih mesra tanpa bisa mengampuni. Kasih mesra pasti mengampuni, karena dengan mengampuni kita bisa hidup dalam kasih mesra itu. Dan ingat, kalau kita nggak mengampuni, maka Tuhan pun tidak akan pernah mengampuni kita. Ingat doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ingat, Yesus Kristus lebih dulu mengampuni saudara dan saya. Jadi saudara dan saya harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada Anda. Nggak ada hak kita untuk memendam segala kesalahan orang lain dalam hati kita. Ini kudus, ini kasih, ini sukacita, ini miliknya Kristus. Jadi mari kita lepaskan pengampunan itu, karena Kristus lebih dulu mengampuni kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita berjuang untuk tidak mendukakan Roh Kudus Allah. Mari kita berjuang untuk terus melakukan kehendaknya. Hidup dalam kasih dan kebenaran yang sempurna itu. Jadilah berkat, jadilah terang. Maka Kristus semakin kita muliakan. Kita semakin kecil, Yesus yang semakin besar. Dan semakin nyata Kristus dalam hidup kita. Dan kita boleh terus menjadi terang dan garam. Dimanapun saat ini Anda berada, mari terus maju. Jangan kasih kendor. GPRS,
gaspol rem sedikit, ngeng. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkati. Shalom.